Oke guys, di video kali ini aku akan melanjutkan alur cerita My Hero Academia Season 1 part kedua. Yeay. Oke, kita mulai. Di sini kita dibagi menjadi dua kelas, yaitu adalah kelas 1A dan 1C. Midoriya ditempatkan di kelas 1A. Dia ingin menghindari dua orang yang dia tidak suka, yaitu Tenaida dan Bakugo. Dan dia pun hatinya senang karena Uraraka juga di situ. Dan Ida juga tidak menakutkan dan dia kira. Baliklah kalian mereka yang dinamakan adalah apa? Oh iya, balik kelas mereka yang dinamakan Aizawa pun datang. Dan Aizawa pun menyuruh mereka pergi ke lapangan untuk melakukan tes. Tapi Aizawa pun mengancam kalau siapapun yang di posisi terakhir akan dikeluarkan oleh sekolah UE. Sebab mereka pun terkejut dan mereka bekerja keras. Dan tes terakhir yang itu lempar bola, Midoriya juga berusaha memakai Walfer Orb, tapi tiba-tiba dia tidak bisa. Ketahuilah bahwa wali kelas mereka yang itu Aizawa adalah yang disebut pahlawan Eraserhead. Dan dia pun Midoriya pun memakai hanya untuk satu telunjuknya untuk melempar bola. Dan itu pun tidak sia-sia. Bolanya terbang jauh. Dan Bakugo yang rasa-rasa ingin memukul Midoriya. Aizawa pun membentak mereka berdua. Dia memberitahu mereka dia hanya bisa menghilangkan bakat waktu dia tidak berkedip. Sungguh bakat yang tidak sempurna. Terus yang itu pun mereka pun dikasih kostum untuk mereka All pun mengatakan bahwa ada dua tim, yang itu adalah pahlawan dan penjahat masing-masing. Kayak seperti ini. Jadi mereka kayak ingin kayak bisa menyelamatkan, kayak menangkap penjahat atau mengamankan bom nuklir. Para peserta pun akan diacak. Ternyata Midoriya berpartner dengan Uraraka dan harus mengalahkan Bakugo dan Tenaida. Ketahuilah, Tenaida punya bakat adalah mengeluarkan mesin dari tubuhnya. Bakugo pun datang dan ingin memukul Midoriya, tapi Midoriya pun membaca pergerakan Bakugo. Jadi dia tahu pergerakannya ya guys. Dan dia pun terus Bakugo yang tertipu dari waktu itu menyuruh Midoriya memakai Wall for All. Midoriya pun tidak mau karena dia tidak ingin dia harus ditolong lagi, yang seperti yang Aizawa bilang. Bakugo yang merasakan diremehkan memakai baju tempur untuk menambah kekuatan. Midoriya pun terpaksa untuk memakai Walfer Orb untuk melombangi lantai-lantai. Uraraka pun yang memanfaatkan waktu itu mengalihkan perhatian Tenaida yang memanfaatkan bom nuklir. Bakugo yang merasa dikalahkan memarahi Midoriya. Ternyata Midoriya menangkis serangnya memakai tangan kirinya. Saudara-saudara, kalau Midoriya menyerang Bakugo, hasil mereka berdua akan mati atau kalah. Midoriya pun dibawa ke UKS
Dan Fergal membilang dia tidak ingin menonton itu lagi. All Might mengatakan bahwa belajar dari kekalahan adalah pelajaran. Belajar terdapat Momo dari jalur undangan dan gua gak ketahui dia bocah. Dan dia berpartner dengan Shoto Todoroki yang Mama bisa kekuatannya adalah mendinginkan temperatur dan memanaskan temperatur. Dan mereka pun harus berhadapan dengan Ojiro Tomoki. Dan rekannya adalah saya nggak tahu. Todoroki pun sangat cepat untuk mengalahkan teman musuhnya. Bakugo yang merasa diremehkan, yang merasa kayak dia pun yang terkuat, merasa dia tertipu karena ada orang yang lebih kuat daripada dia. Dan ada belum coba jadi namanya. Ada Denki Kaminari. Sorry. Shot. Terus gua kagak tahu dia nama siapa, woi, saya lupa. Dan ada All Might pun pergi ke UKS untuk alasannya untuk menjenguk Midori. Sebenarnya diketahui lah hanya ada 4 orang yang mengetahui bakat Overlord bisa diwariskan, yaitu Reku Fergal, kepala sekolah UA dan teman dekat All Might yang belum diketahui, serta Midoriya. Midoriya pun menjelaskan kepada Bakugo kalau bakatnya itu adalah bakat pinjaman dari seseorang. Dia tidak bisa bilang dari siapa. Bakugo pun tidak peduli. Ternyata dia kurang akan pengalaman, jadi dia akan berlatih untuk saya nggak tahu. Waktunya memanggil ketua kelas. Ternyata yang dipilih adalah Midoriya. Pihak sekolah pun mengatakan bahwa ada penyusup. Semua siswa pun panik. Dan Nailida melihat kalau penyusup itu adalah wartawan yang ingin mewawancarai All Might karena mereka tahu All Might bekerja di sini, guys. Midoriya pun ingin mengasih kepala sekolahnya kepada jadi kepala sekolah kayak mewariskan gitu deh. Pihak sekolah pun mengatakan bahwa wartawan tidak bisa menghancurkan itu, pastilah penjahat. All Might pun beraksi untuk menghancurkan kejahatan. Dia pun harus menjadi model Kuroshia dan aku membilang Aizawa bahwa dia akan terlambat ke Mereka ditemani oleh Aizawa dan satu guru lagi yang bernama Jusango. Sebelum waktu latihan dimulai, para penjahat pun datang. Mereka membilang mereka adalah aliansi penjahat. Semua pelawan pun ingin menghancurkan mereka. Pemimpin mereka adalah saya lupa boy. Aizawa pun melawan mereka. Dan satu orang ini ingin menghancurkan. Diketahuilah bahkan dia adalah untuk menghancurkan tubuh orang lain. Dia pun dibantu oleh penjahat yang bernama Nomu. Nomu pun menghabisi Aizawa dengan brutal. Jadi itu pun tersenyum. Dan ada satu penjahat lagi, guys. Jusango pun menariknya, tapi dia pun mati.
sebuah orang dibagi dengan tempat lain berbeda-beda. Dan All Might pun datang untuk meninju mereka. Nomo pun terbang sampai langit. Todoroki pun melawan penjahat-penjahat. Dan Kikaminari melawan penjahat. Dan tersisa 2 penjahat itu. Jori pun ingin melawan dia. Tapi dihentikan. Satu penjahat itu ingin menghancurkan Jori. Tapi tidak membawa bala bantuan. Membuat mereka harus kabur. Orang itu berkata bahwa dia akan datang lagi untuk balas dendam. All Might pun mengatakan hanya ada 3 orang yang terluka, yang itu Jiusango dan All Might dan Guru Aizawa. Untuknya mereka segera dibawa ke rumah sakit dan Nomo pun ditangkap. Dan ternyata Nomo hanya bisa bergerak waktu disuruh oleh para orang-orang. Teman pun All Might pun datang. Dan ternyata dia juga alias dia tahu juga Wolverine bisa diwariskan. Dan dia pun mengetahui keadaan All Might yang sekarang. All Might pun mengatakan bahwa penjahat sangat bodoh karena ingin melawan para pahlawan. Itu hasilnya akan membuat mereka lebih kuat. Oke, sampai sini dulu video saya yang kali ini. Jangan lupa di like, share, subscribe. Dadah.